Pukul 9.15 pagi di Palermo, Italia, seorang pemuda kurus dengan jas pinjaman berjalan memasuki sebuah kantor logistik yang dari luar tampak biasa. Namanya Matteo, 21 tahun, anak magang dari universitas lokal. Ia tersenyum canggung, membawa map berisi proposal pemasaran yang katanya untuk proyek kuliah. Tak ada yang tahu, map itu berisi rencana yang bisa mengguncang salah satu sindikat mafia paling ditakuti di Eropa. Di dalam gedung, para pria berjas gelap duduk di meja kayu besar, suara gelas espresso beradu pelan. Matteo memperhatikan semuanya, satu tangan di sakunya, merasakan alat perekam kecil yang ia sembunyikan. Ia bukan hanya magang, ia adalah umpan. Beberapa minggu sebelumnya, ia dipanggil oleh seseorang dari unit investigasi kejahatan terorganisir. Kami butuh orang dalam, seseorang yang tak akan dicurigai, kata pria itu sambil menyodorkan foto seorang pria dengan tatapan dingin. Don Salvatore Ricci, bos mafia yang selama 2 dekade kebal dari hukum. Matteo tahu risikonya. Sekali salah langkah, dia bisa menghilang tanpa jejak. Tapi tawaran itu datang bersamaan dengan sebuah rahasia pribadi. Ayahnya pernah jadi korban bisnis kotor Ricci. Inilah kesempatan membalas dendam dan menghancurkan legenda sang bos. Hari-hari awal magangnya terlihat normal. Ia mengurus faktur, membuat kopi, dan menyalin dokumen. Tapi di setiap amplop ia menemukan celah. Nomor rekening yang aneh, tanda tangan yang tak konsisten. Matteo mulai memotret dokumen diam-diam, lalu menyelipkannya di folder yang ia sembunyikan di rak pembersih. Ia mempelajari pola, sebuah jaringan perusahaan fiktif, aliran uang yang memutari setengah benua, dan nama-nama yang selama ini tak pernah muncul di radar polisi. Ia mulai sadar, Ricci bukan sekadar bos mafia, tapi otak di balik jaringan pencucian uang bernilai ratusan juta euro. Suatu sore, pukul 18.47, Matteo diminta ikut ke gudang pinggiran kota. Di sana, peti-peti kayu diangkut dari truk tanpa tanda. Kopi impor, kata salah satu pria sambil tertawa, tapi aroma yang tercium bukan kopi. Matteo menahan napas, di dalamnya tumpukan uang tunai terbungkus plastik. Dia tahu satu foto saja bisa jadi bukti pamungkas. Dengan tangan bergetar, ia menekan tombol kamera di jam tangan pintarnya. Klik, sekilas cahaya membuat salah satu pria menoleh curiga. Matteo pura-pura batuk dan berjalan menjauh, jantungnya berpacu. Semakin ia masuk, semakin tipis jarak antara informasi dan kematian. Ricci mulai memperhatikannya. Kau pintar, Matteo. Aku suka orang yang tahu apa yang harus dia simpan untuk dirinya sendiri, ucapnya suatu malam sambil menepuk bahu Matteo. Itu bukan pujian, itu peringatan. Tapi justru di momen itu, Matteo memutuskan langkah terakhir. Ia mengatur agar semua data terenkripsi terkirim otomatis ke laptop polisi jika ia tak masuk kerja keesokan harinya. Hari penggerebekan tiba pukul 4.30 dini hari. Jalanan Palermo masih gelap ketika ratusan aparat mengepung gudang dan kantor Ricci. Ricci, yang selama puluhan tahun lolos dari jerat hukum, berdiri di balkon rumahnya, kebingungan melihat pasukan bersenjata. Saat borgol mengunci pergelangan tangannya, ia berbalik, menatap Matteo yang berdiri di trotoar. Mata mereka bertemu sejenak, waktu terasa berhenti. Matteo hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis. Berita penangkapan itu mengguncang Italia. Media menyebutnya operasi magang, ironi yang membuat Ricci menjadi bahan ejekan di seluruh negeri. Matteo menghilang dari publik, identitasnya dijaga ketat. Tak ada yang tahu di mana ia sekarang atau bagaimana hidupnya setelah malam itu. Tapi satu hal pasti, kisah anak magang yang menjebak bos mafia akan terus hidup sebagai legenda yang membuktikan bahwa kadang senjata paling mematikan bukanlah peluru, melainkan keberanian.